Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang penjelasan proses penyelenggaraan Musren Bank Desa tahun 2021 untuk penetapan RKP Desa tahun 2022 dan DU RKP Desa tahun 2023. Pada tayangan sebelumnya saya sudah menjelaskan secara umum pedoman penyelenggaraan Musren Bank Desa, dan pada tayangan ini fokusnya tentang proses penyelenggaraan. Jadi dalam proses itu terdiri dari tahapan yang pertama tahap persiapan, kemudian tahap pramusren Bank Desa, kemudian rencana kerja tidak lanjut itu setelah usainya acara ya. Nah, ini tahap pelaksanaan. Tahap pramusren Bank Desa, kemudian tahap pelaksanaan. Yang pertama, proses penyelenggaraan. Tahap persiapan. Yang pertama sekali yaitu petinggi menetapkan panitia penyelenggaraan Musren Bank Desa yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi dengan keputusan petinggi. Yang kedua, panitia penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: menyusun jadwal musyawarah perencanaan pembangunan desa serta menginformasikan dan mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang B, memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musren Bank Desa. C, mempersiapkan dan mengundang calon peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa secara by name by address. D, menyiapkan peralatan dan bahan materi serta notulen untuk Musren Bank Desa. E, mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan Musren Bank Desa. D, tahap pramusren Bank Des. Tahap ini dilaksanakan dengan tujuan agar pelaksanaan Musren Bank Desa berjalan lancar sebagai bentuk tanggung jawab tim penyusun RKP Desa kepada petinggi terhadap hasil kinerjanya sebelum dipaparkan di forum Musren Bank Desa. Dalam tahapan ini, tim penyusun RKP Desa melaporkan kepada petinggi mengenai draft rancangan RKP Desa tahun 2022 dan DU RKP Desa tahun 2023 sebelum dipaparkan dalam forum Musren Bank Desa. Bila memungkinkan, diharapkan saat tahapan pramusren Bank Desa ini, petinggi menghadirkan PPD untuk memberikan masukan atau saran terkait rancangan awal RKP Desa tahun 2022 dan DU RKP Desa tahun 2023. C, tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut. Proses pelaksanaan setidaknya meliputi agenda kegiatan di bawah ini. Bisa dibuat dalam bentuk draft Excel seperti susunan acara ya. Yang pertama yaitu pendaftaran peserta Musren Bank Desa. Setiap peserta yang hadir disiapkan daftar hadir. Ini juga punya kepentingan untuk pelaporan penatausahaan pelaksanaan kegiatan ya, SPJ lah. Kemudian kedua, pembukaan oleh petinggi. Jadi bisa dianggap pula sebagai pengantar kegiatan ya. Kemudian tiga, penjelasan mekanisme Musren Bank Desa oleh panitia penyelenggara Musren Bank Desa. Berikut pembacaan agenda dan tata tertib Musren Bank Desa. 4, pemaparan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi. A, pemaparan gambaran umum persoalan desa oleh tim pemandu menurut hasil kajian penggalian data informasi dan musyawarah warga yang telah dibagi sesuai dengan urusan bidang pembangunan desa. Gambaran umum dimaksud meliputi rangkuman umum permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya desa termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. 2, rangkuman umum masalah infrastruktur desa. 3, rangkuman permasalahan pemerintahan desa. B, pemaparan potensi dan permasalahan masing-masing dusun, RT, RW. Berikut kebutuhan dan usulan kegiatan oleh tim delegasi dusun sesuai dengan hasil musyawarah warga. Pemaparan petinggi itu mengenai 1, hasil evaluasi RKP Desa tahun 2021, kerangka prioritas program menurut RPJM Desa, rancangan awal RKP Desa tahun 2022 yang belum diakomodir, informasi perkiraan dana desa ADD tahun 2022 dan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa lainnya termasuk stimulan dana BLM program sektoral. D, pemaparan oleh camat atau aparatur pemerintahan kecamatan mewakili mengenai kebijakan dan konsep pembangunan wilayah kecamatan yang menyangkut kepentingan dan kerjasama antar desa.
2. Evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dan 3. Informasi perkiraan pagu indikatif wilayah kecamatan berikut kriteria jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari pendanaan ini. Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan diskusi oleh peserta Musrenbangdes. Yang kelima, musyawarah. Ini dari tahapan setelah ini ya, 4 ya, pemaparan. Kemudian yang kelima, musyawarah dan diskusi kelompok terarah, fokus grup diskusi, yang dipandu oleh tim penyusun RKP dan didamping oleh pendamping Musrenbangdes dengan metode serta langkah-langkah sebagai berikut. A. Membagi peserta ke dalam 5 kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak. B. Peserta pada masing-masing kelompok bidang membahas setiap usulan telah disusun dan dikelompokkan oleh panitia penyelenggara Musrenbangdes dalam bentuk rekap atau checklist usulan kegiatan yang dikaitkan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian diselaraskan dengan 1. Rencana strategis pembangunan jangka menengah dan tahunan desa RPJM Desa dan rancangan RKP Desa 2022. Kebijakan pembangunan wilayah kecamatan yang bersumber dari pendanaan pagu indikatif kewilayahan kecamatan. Dan 3. Usulan kegiatan prioritas selanjutan tahun sebelumnya yang belum terakomodir dan belum akan terrealisasi di tahun 2022. Jika didapati ada usulan kegiatan yang dinilai tidak sejalan atau sudah tidak relevan lagi, maka usulan tersebut dapat digugurkan atau dibatalkan, dropping istilahnya. Masing-masing kelompok bidang mengidentifikasi solusi atas masalah yang dihadapi. D. Masing-masing kelompok bidang menentukan urutan skala prioritas usulan kegiatan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan faktor-faktor berikut: keterkaitannya dengan RPJM Desa, tingkat kedaruratan, keberpihakan atau nilai kemanfaatannya bagi warga miskin, dampak dan berkelanjutan kegiatan, peluang ketersediaan sumber daya termasuk pendanaan kegiatan. Yang diskusi pleno. Diskusi pleno merupakan kelanjutan dari diskusi kelompok, fokus grup diskusi, untuk menentukan alokasi sumber pembiayaan kegiatan prioritas dengan dipandu fasilitator tim pemandu Musrenbang Desa. Usulan prioritas kegiatan yang telah dikelompokkan sesuai bidangnya, sosial budaya, ekonomi, dan sarana prasarana fisik lingkungan tersebut dirumuskan alokasi sumber-sumber pendanaannya, yaitu usulan A. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dikerjakan murni dari dana swadaya masyarakat desa setempat. B. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD, dana desa maupun dana lainnya, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD kabupaten, sebagaimana diatur pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. C. Usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui sumber pendapatan asli desa. D. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dari stimulan dana bantuan langsung masyarakat (PLM), program-program sektoral di tingkat desa. Metode penentuan alokasi sumber pembiayaan dilakukan melalui pola diskusi antar pemangku kepentingan dengan warga masyarakat. Ada kegiatan dengan skala prioritas utama akan dialokasikan dari sumber-sumber pembiayaan potensi jelas dan dijamin ada. Sementara kegiatan dengan skala prioritas selanjutan dialokasikan oleh sumber-sumber pembiayaan lainnya. Kegiatan-kegiatan prioritas yang telah dapat ditentukan alokasi sumber pembiayaan tersebut menjadi bahan dasar dalam penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2022. Kegiatan prioritas selanjutan yang belum dapat teralokasi sumber pembiayaannya akan masuk dalam daftar usulan kegiatan prioritas pada mekanisme perencanaan tahun 2023. 6. Pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa tahun 2022 dan DURKP Desa tahun 2023 yang akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang rencana kerja unit desa. 7. Pembahasan tim delegasi desa yang akan mewakili desa pada forum musrenbang kecamatan. Tim delegasi desa berjumlah 6 orang dengan ketentuan minimal 2 orang wakil atau utusan perwakilan perempuan. Tim delegasi desa adalah warga desa setempat. 8. Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan petinggi. 9. Pembacaan berita acara hasil Musrenbangdes. 10. Penutup oleh petinggi. Nah, ini sudah saya sajikan ya, tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa, mulai proses penyelenggaraan, maksudnya mulai tahap persiapan, kemudian tahap para Musrenbang Desa, tahap pelaksanaan.
Ini dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam rangka pelaksanaan Musrembang Bank Desa sebagai amanat dari Undang-Undang Desa. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan yang sudah menonton tayangan ini. Filenya nanti ini kalau perlu silakan saja diklik di bawah deskripsi, di bawah judul. Kalau tayangan ini bermanfaat silakan klik jempol dan bagikan. Yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih.